Fitur safety yang sangat penting. Tapi tadi Mas Aris kan menggarisbawahi mengenai bagaimana menambah finansial. Itu menarik banget karena kalau saya biasanya cermati dari sisi anak motor nih Mas Aris. Tadi kita ngobrol sedikit, ternyata bedanya nggak jauh ya sebenarnya. Katakanlah misalnya teman-teman yang punya PCX nih, coba sebulan cicilan berapa? 1,5 ya. Nah, Ayla itu mulai dari 2 jutaan ada ya Mas Aris ya. Jadi nggak jauh beda sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah PCX sudah lunas nih, kayaknya seru juga kali ya jalan-jalan naik mobil. Ternyata nggak jauh gitu bro, dengan cicilan yang nggak jauh beda sama nyicil motor. Begitu juga dengan cost of ownership ya. Jadi kebutuhan mobil itu untuk setiap tahunnya bayar pajak juga nggak jauh ya sebenarnya. Bayar pajak PCX berapa sekarang? 700, 600? 400. Ya segituan ya. Kalau Ayla itu pajak tahunannya sekitar 2 jutaan ya. Jadi nggak jauh beda apa yang dikeluarkan teman-teman itu. Ternyata mempunyai sebuah mobil itu nggak jauh dari jangkauan kira-kira gitu. Jadi fitur keselamatan ini merupakan hal yang sangat penting. Dan rata-rata teman-teman di sini udah mengerti fitur-fitur keselamatan karena rata-rata fitur keselamatan dari mobil sekarang sudah diturunkan ke motor. Jadi ada di motor juga. Ya, misalnya ada fitur auto start stop dengan lampu merah. Di mobil ada kan? Oh di motor ada juga. Namanya apa? ISS, idling start stop. Jadi sama. Power window sama power steering nggak ada pasti ya. Beda. sama wiper nggak ada wiper. Baik, terima kasih Mas Manut. Saya beralih ke Mas Andi. Tadi kalau fitur keselamatan menjadi hal yang sangatlah penting. Nah, apakah penting juga kita memiliki asuransi? Silakan Mas Andi dari Astra Sidoarjo. Ya, yang pasti asuransi itu pasti penting. Ini contoh, barusan terjadi. Teman saya punya abang ipar. Beli mobil harganya 264 juta. Beli secara tunai. Nah, kemudian 2 bulan kemudian terjadi eksiden, nabrak truk. Nah, kemudian setelah diestimasi ternyata total loss. Nah, kerugian ini kan besar ya, karena total loss kurang lebih di atas 75% kerusakannya. Sehingga setelah klaim diproses akhirnya disetujui dan cairnya juga sama, 264 juta kurang resiko sendiri 300 ribu. Ya Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita nggak punya asuransi, beli tunai, nabung lama-lama bertahun-tahun, kemudian beli mobil, tiba-tiba hancur, nggak punya asuransi, maka kerugiannya jadi double. Udah beli kita tabung lama, keluar banyak, kemudian perbaikan lagi. Dan tentunya biaya cukup besar. Nah, dengan ada asuransi, maka mengurangi resiko finansial yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita punya tabungan banyak, mungkin nggak ada masalah ya tabungannya, tapi tetap aja rugi juga ya. Tapi kalau ada asuransi, bayarnya dia pada saat itu 12 juta untuk 2 tahun. Jadi langsung 2 tahun. Baru 2 bulan udah eksiden. Nah, itu kira-kira contoh kecil yang terjadi di kami sehari-hari. Termasuk juga kalau pembelian kredit, itu sudah wajib dengan ada asuransi untuk memproteksi kredit customer itu sendiri dan juga aset milik customer. Kira-kira begitu. Sebenarnya untuk asuransi ini ada beberapa tipe nggak sih Mas Adi? Dan apa yang harus dipahami terutama untuk pemula ya? Ya, memahami asuransi kendaraan itu sederhana, cuma 2. Pertanggungannya komprehensif dan total loss only. Kalau komprehensif, dia mencakup kerugian sebagian, ya mau kecil, sedang, besar, ya itu di cover semua. Ya, termasuk juga ada banjir, huru-hara, tanggung jawab hukum pihak ketiga, kemudian hujan es, angin topan, macam-macam ya, gempa bumi juga semua di cover. Ya. Tapi kalau total loss only, hanya kerusakan total, yang kalau jika diestimasi kerusakannya harus lebih dari 75%. Jadi 2 tipe yang berbeda. Kalau itu di cakar kucing. Cakar kucing bisa di cover lah. Mobil saya kebetulan di cakar kucing. Itu kalau kita punya mobil parkir kan kita nggak sengaja ada kucing tetangga gitu ya, dicakar. Nah itu termasuk dalam coverage dari asuransi. Saya baru tahu Kejadian di Taman Safari yang beberapa bulan lalu ada customer ditabrak singa kalau nggak salah. Ditabrak singa Pak, di bagian pintunya penyok itu di cover asuransi. Nah, itu kurang gawe kita tabrak singa. Itu kurang gawe lah. Singanya nggak apa-apa Pak. Kebetulan itu viral loh videonya. Itu viral. Kita langsung keluar rilis juga pada saat itu. Ini baru juga karena kalau di motor itu biasanya asuransinya total loss. Ya, total loss only. Hanya kehilangan. Nggak bisa tuh misalnya
ngodok, bumper depannya sobek, minta ganti nggak bisa. Kebetulan kucing saya ada 5, ini sebuah informasi dan edukasi. Kalau motor penting banget karena di jok suka dicakar nggak sobek. Itu nggak bisa diganti kalau dari motor ya. Nah, itu dicakar istri Pak, suruh ganti mobil Pak. Baik, mungkin teman-teman komunitas di sini ada yang mau bertanya, dibantu mikrofonnya sebelah sini, teman-teman panitia. Yang sini, ini dulu. Oke. Nama dari mana? Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Nama saya Heri dari komunitas Gesik Daihatsu Xenia Indonesia Club, yang mungkin mobilnya tidak bisa dikejar sama mobilnya Mas Fitrah karena terlalu banyaknya joknya kan gitu di Tiger jadi. Baik Mas Fitrah, kami ini di klub kami itu memang bersama keluarga. Nah, tapi ya ojo teman-teman ketinggalan modifikasinya. Nah, artinya itu apakah sejauh mana untuk engine performnya di Xenia? Berapa persen kalau kita bisa mau naik upgrade-nya? Kedua, sama kaki-kaki, Mas. Biasanya mobil itu nyun sewu yang dari Astra mungkin kurang bisa menangkap anak muda, modelnya ya gitu-gitu aja. Itu mungkin kalau di luar negeri mungkin sudah bagus, tapi di Indonesia wah lebih keren yang aneh-aneh. Mungkin itu Mas Citra. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Silakan, Mas bagus sekali. Fitra. Istilahnya kalau di dunia modifikasi, selama ada niat dan uang, semua bisa dilakukan. Apapun, kemarin minggu lalu ada pameran modifikasi, itu bahkan mengubah sebuah Xenia jadi supercar juga bisa gitu. Tapi balik lagi, mobil diciptakan bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi mobil itu diciptakan untuk segmen pasarnya. Karena setiap modifikasi kita mendapatkan sesuatu, tapi kita juga kehilangan sesuatu. Misalnya ban kita ganti, velgnya lebih besar, bannya lebih tipis, kita dapat tampilan lebih keren, tapi kita kehilangan kenyamanan, kita juga kehilangan konsumsi bahan bakar yang mungkin jadi lebih boros. Jadi sama seperti membeli mobil baru, memodifikasi itu juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau ditanya berapa persen tenaga Xenia itu bisa naik, nggak ada yang bisa prediksi. Semua tergantung niat dan waktunya. Mau bikin Xenia garansi, karena modifikasi itu berbeda tiap orang. Ada yang melakukan secara proper, ada yang melakukan secara asal-asalan. Daihatsu tidak bisa meriksa satu-satu. Artinya memang ketika kita berani melakukan modifikasi, kita berani juga untuk kehilangan garansi. Dan kalau misalnya, oh mobil saya garansinya udah habis kok, udah 3 tahun gitu ya, udah habis, boleh modifikasi. Tapi satu, kebutuhan modifikasinya seperti apa, kemudian lakukan secara proper di workshop yang memang berpengalaman menangani modifikasi tersebut. Sama satu, safety itu tetap prioritas. Jangan sampai modifikasi yang kita lakukan itu menurunkan faktor safety dari mobil. Itu aja kira-kira. Tapi ada tuh, ada modifikasi yang bisa mempercepat orang lahiran. Itu banyak digedein itu dicepelin. Itu kalau orang yang ngapain lagi? Jadi lahirannya lebih cepat lahir gitu. Dinaikin itu. Nah terus modifikasi yang paling gampang itu adalah ganti velg. Ganti velg, kasih velg yang lebih besar, kemudian ban yang lebih tipis supaya tampilannya keren. Nggak tahu itu mesti dicek sama Daihatsu apakah itu mempengaruhi garansi atau tidak. Ya mungkin kalau kaki-kaki artinya garansi tidak lagi termasuk gitu, tapi kan brand itu tidak mempengaruhi mesin. Nah cuma kalau ganti velgnya yang paling gampang ya, itu jangan lebih sampai 2 inci dari standar. Kalau standarnya 16, maksimal 18. Terus kemudian juga harus dilihat apakah ketika mobil itu dimuati penuh, mentok apa enggak ke bannya. Karena saya pernah punya satu mobil
waktu itu saya punya temen pedagang ban dan velg gitu ya. Terus ganti dong ini biar keren. Ternyata penyebabnya bannya keren, tapi dia kegerus sama bibir spakbornya. Bannya kegerus akhirnya bolong pecah. Nah, itulah makanya kenapa modifikasi itu harus dipikirkan sesuai kebutuhan dan dilakukan secara tepat oleh workshop yang berpengalaman dan jangan memengaruhi keselamatan. Kalau modifikasi yang sudah pasti aman, itu biasanya ada di Daihatsu itu punya aksesoris original. Nah itu sudah diperhitungkan oleh mereka. Apa? Iya memang. Karena ada risetnya. Makanya kata orang-orang itu kan uang nggak bohong gitu ya. Kadang-kadang memang pengorbanan kita adalah mungkin biaya yang lebih tinggi, tapi yang kita dapatkan adalah bahwa sudah pasti warranty tidak hilang, sudah pasti itu sudah diperhitungkan oleh engineer-nya. Tapi jangan takut modifikasi, yang penting safety nomor 1. Ada harga, ada kualitas, simpelnya begitu ya. Semoga sudah menjawab Mas Heri. Aman. Selanjutnya saya persilahkan di depan. Ya, kok agak modifikasi, semua tergantung kita, tapi semua yang kita pasang di mobil pasti ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Dan satu lagi ya, yang bisa dibalikin ke standarnya secara mudah. Apa? Velg bisa diganti ke standar lagi. Pasang aksesoris bisa dibalikin ke standar lagi. Atau misalnya mau lampu mau dimodifikasi. Satu, pastiin itu tidak melanggar aturan lalu lintas. Kalau enggak, ini udah pokoknya lampunya bagus deh, ini nih udah terkenal, udah pokoknya peraturan lalu lintas juga sudah lolos, ganti aja sebatok-batoknya. Nanti begitu mau dijual, lepas semua modifikasinya, kasih batok standar lagi, mobil jadi standar, malah yang ini bisa dijual ke orang lain. Itu tips dari saya. Modifikasi mobil yang itu bisa dibalikin lagi ke standarnya. Mungkin Mas Andi mau nambahin batasan Instalasi yang tidak proper. Jadi sebenarnya barang-barang modifikasi sebagian besar ya, saya nggak bilang semua, sebagian besar itu memang sudah diperhitungkan oleh pabrikan modifikasinya bahwa ini kalau dipasang dengan benar mestinya nggak apa-apa. Tapi kan yang masang kita tidak tahu kualifikasinya seperti apa. Dan kelistrikan itu kan artinya ada energi yang bisa berubah jadi percikan api dalam seketika kalau salah memasangnya. Lampu, audio, itu yang biasanya sering jadi biang kerok gitu. Karena mereka membutuhkan power yang besar. Mereka menambahkan relay lagi, menambahkan beberapa komponen listrik yang sebenarnya nggak apa-apa kalau dipasang secara benar. Nah, masalahnya kita tahu nggak mereka masangnya benar atau enggak? Karena kita juga bukan ahli kelistrikan. Nah, itulah yang bisa jadi resiko. Tapi saya ngerti kalau keinginan modifikasi itu besar. Apalagi kalau masuk klub. Betul. Pak, kamu mau ngapain belanja buat modifikasi? Gimana aku taruh tampang aku kalau ke klub mobilku standar? Lebih baik harus minta ada maaf. beda. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. lebih baik. Modifikasi yang inginnya membahagiakan kita jadi menyusahkan kita. Siap. Masih ada yang mau bertanya teman-teman? Oh banyak ternyata. 3 orang boleh. Maksimal terakhir ya kakak 1-2. Silakan Mama. Untuk Om Fitra. Oke. Perkenalkan, nama saya Ferry dari klub Yakin Taruna Club. Ingin bertanya, bagi anak muda kan ingin mobil pertama kalian dari sepeda motor. Nah, lebih baik beli mobil bekas tapi cash atau mobil baru kredit atau nunggu nabung dulu buat beli mobil baru. Terima kasih. Silakan Mas Fitra. Oke, saya juga akan jawab sebagai anak muda ya. Oh siap. Dan Saya masih muda loh. Ubannya aja lebih banyak manut daripada saya. Iya. Ini pertanyaan menarik sekali. Ketika kita mau beli mobil, kita beli mobil bekas, tapi kita bisa cash. Kalau cash artinya kita nggak punya utang.
Atau kita beli mobil baru, tapi mobil baru kita kredit, artinya setiap bulan ada tagihan ke kita. Atau kita nabung dulu sampai kita bisa beli cash. Oke. Kalau orang nanya ke saya, beli mobil Om Fitra lebih senang cash atau kredit? Kalau buat saya lebih suka cash karena saya nggak suka punya utang. Kalau emang belum punya uangnya, saya mendingan nggak beli mobil dulu. Tapi beda kasusnya untuk mobil pertama. Kalau mobil pertama, kita butuh untuk mendukung kebutuhan kita. Lah apa jadinya? Orang itu mobil buat kita cari uang kok. Kalau kita tunda lagi ya uangnya makin seret kita. Jadi saya bilang kalau untuk mobil pertama, fine, pakai kredit, pakai leasing. Yang penting seperti Pak Aris bilang, kita lihat skemanya. Mana yang paduan antara DP dan cicilannya tiap bulan itu yang pas dengan kita. Plus dengan adanya asuransi, pengeluaran itu terprediksi. Tidak ada yang mengagetkan kita, misalnya mobil kecurian atau mobil kecelakaan, itu nggak ada. Nah, dengan kita membeli mobil pertama secara kredit, satu, itu lebih terjangkau buat kita. Kemudian pengeluaran bisa kita prediksi dari awal. Kita udah bisa hitung, sampai 3 tahun ke depan pengeluaran kita segini. Kita bisa memakai otak kita untuk merencanakan yang lain, nggak yang untuk kagetan tiba-tiba ada pengeluaran yang berlebih. Kemudian mobil baru itu trouble free, bisa memprediksi berapa biaya perbaikannya ke depan. Jadi untuk mobil pertama dari 3 pilihan itu, saya lebih pilih pilihan yang kedua. Ya kalau memang kita mampu kreditlah, karena mobil itu berguna buat kita, berguna untuk kita cari uang, buat kita kerja. Nah, kalau udah bicara mobil ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, saya sangat sarankan nabung aja dulu, baru beli kalau udah ada uangnya. Gitu. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang tidak penting sebenarnya, mobil kelima, keenam, dengan kita berhutang. Tapi untuk mobil pertama itu adalah pilihan yang terbaik kalau menurut saya. Ada satu lagi selain nabung, ada satu lagi dari endorser. Solusinya ada nggak? Ada lebih gampang lagi. Kalau masih muda nih, kita bicara sama anak muda ya. Cari pasangan yang kaya. Jadi mungkin ya? dari mertua bisa support mobil ke kita. Oke. Itu lebih murah lagi. Baik, satu pertanyaan lagi. Kira-kira yang mana Mas Fitra? Oh ini dulu ya. Siap. Satu terakhir nanti PC aja ya ke Mas Fitra. Masih pengen nanya ke Mas Fitra semua ya? Waktu terbatas, silakan. Selamat siang. Saya nama saya Bayu dari Honda DP Indonesia Sidoarjo. Mau tanya Mas Fitra, ini kan untuk mobil pertama ya tadi. Ini saya mau tanya untuk mobil kedua. Nah ini kan di rumah ada satu mobil 7-seater cukup besar. Nah rencana mobil kedua nanti mau dipakai harian, butuh yang lebih kecil. Tapi tetap butuh ruang yang lumayan besar. Itu sebaiknya ambil yang 5-seater atau 7-seater tapi dibikin 5-seater. Anaknya berapa? Belum ada. Anaknya belum ada. Oke. Oke, kalau saya sih saranin, kan SUV-nya udah 7-seater kan. SUV-nya udah 7-seater. Ngapain punya mobil 7-seater 2 di rumah? Kalau saya lebih suka mobil yang kedua itu 5-seater. Jangan sampai kita mengeluarkan uang lebih untuk 7-seater, padahal kita juga udah punya 7-seater gitu. Itu sih simpelnya. Sudah berkeluarga Mas, sudah nikah? Nah, kalau mau beli 7-seater lagi, cari istri lagi. Ini terjawab. Pak, ini live di YouTube ya. Siapa tahu istri Bapak nonton. Bisa saya larang. Sudah menjawab ini, sudah cukup menjawab. Nggak pingin follow up lagi. Ya udah, oke. Karena waktu terbatas teman-teman,
Mohon maaf, nanti kalau mau nanya bisa langsung PC atau ditodong lagi di belakang nanti. Siap ya. Kami memberikan apresiasi kepada 4 orang penanya. Kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Ada sedikit goodie bag dari Daihatsu. Bapak-bapak, saya mohon untuk menyerahkan ya. Satu penanya untuk 1 orang. Pertama kami persilakan Pak Aris Nugroho, Mas Aris Nugroho. Silakan, Mas. Oke. Sini Mas. Ini Mas. Sini Mas. Ya. Oke. Sambil didokumentasikan ya. Oke, sudah ada 4, 2, 3. Selanjutnya semangat. Tangannya dikepalkan. 1, 2, 3. Oke, 3. Sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Dan teman-teman